Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah, semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kelancaran, memberikan kita semangat dalam belajar meskipun kita dalam kondisi belajar dari rumah. Baik, di sini Ustadz sebagai pembina tahfidz. Jadi untuk sebagian dari kelas 4A menjadi kelompok Ustadz ya. Dan di sini nanti kita menggunakan metode baru dalam belajar atau menghafalkan Al-Quran dengan SATA, sahabat tahfidz. Itu kenapa kok kita menggunakan SATA? Mungkin nanti Ustadz akan menjelaskan lebih detailnya. Baik, sebelum kita mulai untuk tahfidz, mari kita berdoa, posisi berdoa. Kita awali dengan doa Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, gimana? Kalian semua sudah tahu belum metode SATA? Jadi mengapa kok kita berganti tahfidz menjadi SATA? Jadi salah satu metode yang banyak metode untuk menghafalkan Al-Quran, tapi salah satunya yaitu SATA yang dikeluarkan oleh Gria Quran. Jadi kenapa kok kita memakai SATA? Karena selain kita menghafalkan ayatnya, maka kita tahu apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Syukur-syukur kita bisa mengamalkannya dan kita mengambil hikmahnya dari apa yang sudah kita baca. Jadi Ustadz akan mereview sedikit ya. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Quran dengan metode SATA, salah satu motonya adalah semudah menghafal surat pendek. Jadi kita membayangkan bahwasanya Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu akan kita hafalkan seperti halnya surat An-Nas yang beberapa ayat itu. Jadi sama metode SATA ini kita hanya menghafalkan seperempat saja dari halaman. Nah, seperempat halaman ini nanti akan kita sambungkan seperempat lagi. Seperempat ini disebut dengan rubu. Jadi untuk targetan kita dalam 1 minggu ya itu bisa menghafalkan 2 rubu atau nanti kurang lebihnya setengah halaman. Dan yang perlu diketahui bahwasanya metode sahabat tahfidz ini mempunyai 5 moto ya. Jadi bagaimana cara menghafalkan metode sahabat tahfidz? Bagaikan sahabat ya, kita mesti harus akrab dengan Al-Quran. Jadi akrab. A yang pertama, amati. Jadi untuk setoran hafalan kita, yang pertama yaitu mengamati juz berapa, terus halaman berapa. Oh iya, untuk halamannya ini kita bukan
dari halaman Al-Qur'an ya, tapi halaman dari awal juz. Jadi misalkan juz 30 ya, juz 30 misalnya An-Naba ya. Surat pertama di juz 30 halaman 1 adalah An-Naba. Nah, seperti itu. Jadi bukan halaman seperti di Al-Quran, halaman misalkan halaman 600 sekian, bukan, tapi kita buat per juz. Nanti akan dibagikan Al-Qur'annya oleh tim Al-Quran. Jadi targetan kita yaitu 2 rubuk untuk setiap minggunya. Baik, kembali ke A yang pertama. Amati juz berapa, halaman berapa, rubuk berapa, dan posisi rubuk itu di mana. Karena rubuk itu ada 4, 1, 2, 3, 4, maka misalkan untuk yang mulai hafalan juz 29 yaitu halaman pertama, rubuk pertama. Nah, nanti kita lihat bagaimana posisi rubuk pertama. Rubuk pertama yaitu di sebelah atas. Untuk halamannya, jadi kalau halaman yang ganjil itu berarti posisi sebelah kiri. Kalau genap berarti posisi sebelah kanan. Gitu ya. Jadi kalau ya yang juz 29 halaman pertama berarti yang kiri ya. Nah, seperti itu ya. Dan amati, setelah diamati itu nanti juga salah satu yang akan di store ya, juz berapa, halaman berapa, rubuk berapa, dan posisi berapa. Terus kaji. Nah, ini juga kaji sebelum mulai menghafal, kaji dulu tanda bacanya, hukum bacaannya bagaimana, bahkan artinya juga perlu kita kaji. Nah, kalau kita ini ya tidak usah dibaca semua, tapi kira-kira dalam rubuk pertama tadi tema besarnya itu apa. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata tema besarnya itu misalkan ini ya, apa, surat misalkan juz 29 surat Al-Mulk. Jadi sebelum kita baca suratnya, kita kaji dulu artinya apa. Misalkan, oh ternyata pada juz 29 yang rubuk pertama ini artinya Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu. Nah, jadi kita cukup mengetahui bahwasanya di rubuk pertama juz 29 ini yaitu Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan dan mematikan kita, karena sesungguhnya kita ini diuji. Nah, cukup seperti itu aja untuk mengkajinya ya. Jadi nanti di surat-surat yang lain juga dikaji gambaran besarnya saja. Jadi tidak usah diartikan semuanya. Baik, untuk kembali ke A, K, R, repetisi. Nah, repetisi ini kita mengulangi. Jadi kalau di Ustadzah siapa, Nevia kan sudah diajari ya 3 kali membaca, terus habis itu Qurannya ditutup, terus kita tanpa melihat 3 kali. Nah, seberapa banyak yang dibaca. Jadi kalau Ustadz waktu ikut pelatihan itu sekuat nafas kita, jadi berhenti di wasalnya. Jadi kita jadi jangan sampai kita berhenti wakof ya. Jadi jangan sampai nafas kita itu terhenti sebelum wakof. Jadi usahakan nafas kita itu berhenti pada saat
bagaimana bisa mencapai wakofnya seperti itu ya. Nah, itu baru kita melihat 3 kali, habis itu tanpa melihat sebanyak 5 kali. Itu A K R A. Nah, A yang keempat yaitu asosiasi. Setelah kita membaca per wakaf tadi ya, baru kita gabungkan. eh, dan caranya yaitu dengan cara eh, membaca 10 kali. Jadi 10 kali gabungkan satu ayat dulu. Nanti kalau sudah satu ayat sudah berhasil, baru dilanjut ke ayat selanjutnya. Baca 10 kali juga. Dan yang terakhir adalah B. B di sini adalah bil ghaib ya. Bil ghaib ini tanpa melihat. Jadi bil ghaib ini tanpa melihat artinya ketika sudah sampai satu rubuk, yaitu kalian setorkan ke siapa pembinanya. Kalau di sini Ustadz pembinanya, jadi kalian setorkan itu. Jadi yang harus distorkan yaitu satu, ketika kita tadi mengamati, terus yang kedua ketika mengkaji, jadi tema besar apa yang ada di surat itu atau ayat itu, dan yang ketiga yaitu baru setorannya. Baik, itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi Ustadz, bisa WA. Nanti insya Allah kita niatkan kita menghafal Quran ini bukan untuk sekedar hafal saja, tapi semoga untuk bisa mendalami artinya seperti itu ya. Jadi dan syukur-syukur ya, ini yang terakhir ini kita bisa memakaikan mahkota di kepala orang tua kita saat hari akhir kelak. Baik, itu dulu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz tunggu untuk setorannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.